Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sebuah kita bersama sekaligus tuan rumah Bapak Haji Fathur Rahim, Tuan Nahdlatul Ulama Bapak Haji Samsul, Ustadz Ansori, Ustadz Abdul Rahman, yang kesemuanya kita doakan mata'anallahu bikuli hayatihi wa bi'ulumihi bikarim amin. Yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Majelis Al-Barakah, para hadirin muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang diberi panjang umur dan baik amalnya. Hadis ini begitu indah para hadirin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling kaya. Bukan juga manusia yang paling terkenal, dan bukan juga manusia yang paling tinggi kedudukannya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik ini para hadirin, manusia yang paling baik ini adalah manusia yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang umur itu nanti digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setiap hari, untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan yang bermanfaat bagi sesama. Karena umur ini para hadirin, umur ini adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ini sampai mengatakan bahwasanya bukan panjang umur yang kita cari,
Akan tetapi yang kita cari itu adalah keberkahan umur. Nah, saya mau bertanya kepada panjenengan semua. Kalau saya tanya panjenengan milih panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Panjang umur atau pendek umur? Yang pasti milih panjang umur. Nah, pertanyaannya, kalau umur kita ini sudah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau digunakan untuk apa, Pak? Ibadah apa maksiat? Ibadah apa maksiat? Kata Ustaz Rahman, digunakan untuk tanam tebu. Digunakan untuk beribadah. Karena umur yang panjang ini bukan sekedar soal banyaknya tahun, para hadirin. Akan tapi bagaimana cara kita ini menggunakan umur kita semasa hidup. Bahkan sekarang ini ada orang yang sering berkata seperti ini, semoga umur saya ini sampai 100 tahun. Nah, pernah dengar seperti itu? Banyak orang yang berkata seperti ini. Akan tapi jangan hanya umurnya yang 100 tahun, akan tetapi amalnya ini harus lebih baik dari tahun ke tahun. Bahkan para hadirin, di acara-acara ulang tahun anak-anak kita ini biasanya kan ada nyanyiannya panjang umurnya. Kalau bisa itu nyanyian seperti itu dipindah, diganti dengan berkah umurnya. Yang dicari itu bukan panjang umur, akan tapi yang dicari itu adalah keberkahan umur. Apalagi diganti dengan mabruk alfa mabruk, itu lebih bagus lagi. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya yang membuat kita itu mulia itu, bukan lamanya kita hidup, bukan. Akan tetapi bagaimana cara kita itu memanfaatkan umur kita semasa hidup. Bahkan para guru kita ini, para guru-guru ini pernah mengatakan seperti ini, pernah berpesan, jangan sampai kita ini menghitung umur yang sudah berlalu. Jangan sampai. Kalau bisa kita itu menghitung berapa amal kebaikan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya hujratan dhamma jamal Muhammadin, hawaiti kariman sayyidan kamilan badara. Ya hujratan dhamma jamal Muhammadin, hawaiti kariman sayyidan kamilan badra. مطلع مني يرى محمد وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الفجار. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. طهرت الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. طهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله.
صلوا عليه وسلموا يسوعنا يوم زحامي يا هلالا 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 طه وكيل وهيا بظهور النبي أحمد طه وكيل وهيا بظهور النبي أحمد يا هلالا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلالا 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 صلوا على النبي محمد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah dari para ulama. Ini ada salah seorang ulama soleh yang sepuh umurnya sudah 80 tahun. Beliau ini mempunyai salah seorang murid. Yang muridnya ini kalau gurunya ini sedang sholat, muridnya ini terus memperhatikan gurunya. Dan gurunya ini setiap sholat berarti setelah selesai sholat gurunya ini menangis terus. Itu setiap hari. Dan akhirnya murid ini penasaran. Kenapa guru saya ini kok setiap selesai sholat ini nangis? Akhirnya sang murid ini bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau ini setelah selesai sholat kok mesti nangis, wahai guru?" Kemudian murid ini, guru ini menjawab, "Wahai anakku, wahai santriku, justru karena umurku ini sudah panjang, aku ini semakin dekat dengan hari pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini menangis bukan karena aku ini menangisi usia, bukan. Akan tetapi yang aku tangisi ini adalah aku takut kalau amalku ini belum cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah hati kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya orang-orang soleh ini seperti ini para hadirin. Semakin tua semakin tawadu, semakin banyak ibadah. Kalau kita kan enggak, semakin tua semakin banyak duduknya. Kalau orang-orang soleh itu semakin tua semakin tawadu, semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang zaman sekarang itu berkata seperti ini, biarlah yang penting panjang umur. Kalau orang-orang sekarang seperti itu. Kalau hanya panjang umur para hadirin, pohon beringin itu juga panjang umur. Sudah dari dulu pohon beringin. Kan gitu. Kalau cuma ingin panjang umur, tidak barokah kan percuma. Makanya kenapa kok ketika anak kecil itu bertambah usia, anak-anak kecil itu kok ketambah senang, kenapa berarti? Karena anak-anak kecil itu tambah usia, mereka merasa bahwa dirinya itu tambah besar. Kalau kita, orang-orang yang sudah mengerti akhirat, kalau sudah tambah usia, maka kita itu lebih berhati-hatilah. Karena apa? Karena takut bahwa usia kita ini sudah berkurang. Itu bedanya anak kecil sama orang dewasa. Makanya para guru-guru ini mengajarkan kepada kita bahwa umur yang diberkahi itu adalah dengan tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap tahun sholat kita tambah baik,
akhlak kita tambah lembut, apalagi sedekah kita tambah ringan, kita bisa menjaga lisan. Maka hal seperti itulah tanda-tanda umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita ini sudah bertambah umur, tapi maksiat kita masih bertambah, berarti itu perlu dipertanyakan. Berarti kita itu harus memperbaiki diri. Kalau bisa umur bertambah, ibadah juga bertambah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ayo coba kita bermuhasabah para diri. Sudah berapa kali Ramadan kita lewati? Sudah berapa kali hari raya sudah kita lewati para diri? Bahkan sudah berapa kali acara Maulid Nabi ini kita hadiri? Apakah kita ini sudah tambah dekat sama Allah? Sudah tambah dekat atau belum para diri? Kalau belum, ayo kita tambah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para hadirin, Allah ini tidak akan bertanya berapa usia kita, tidak. Akan tapi yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita memanfaatkan umur semasa kita masih hidup. Oleh karena itu, ayo marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kalau berdoa jangan sampai kita itu meminta panjang umur saja berarti. Akan tetapi kita itu harus meminta berkah umur. Sebab umur yang diberkahi itu adalah umur yang setiap harinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik akhlak kita, semakin banyak amal kita, dan semakin besar manfaat kita bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sisa umur kita ini sebagai umur yang terbaik, dipenuhi amal soleh, serta diakhiri dengan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh. Mari bersama-sama. Sidana wa ya Allah, berkailah umur kami ya Allah. Karami huwal habib. Berkailah umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Jadikan setiap tarikan nafas kami sebagai ibadah. Jangan engkau biarkan usia kami berlalu tanpa amal yang engkau ridhoi ya Rabb. Ikun lahani maulaya salli wa sallim. Wafatkan kami dalam keadaan mencintaimu ya Rabb, dalam mencintai Nabi-Mu ya Allah, serta kumpulkan kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan para kekasih-Mu ya Allah. Lihim ya Rabbi bil Mustafa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ja'al khairan a'malana khawatihima wa khairan ayyamana yawman nalah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang barokah, yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتزر صدرا واستبشارا وازداد الفرس وغيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل وثراء وعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما استدر حق الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في